Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan membahas salah satu peran yang ada di bidang keilmuan data mining. Kalau sebelumnya saya sudah bahas tentang algoritma asosiasi, selanjutnya algoritma klasifikasi dan algoritma prediksi. Selanjutnya saya akan lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu algoritma clustering. Salah satu peran utama yang ada di bidang keilmuan data mining yaitu algoritma clustering. Oke, kalau dilihat dari 5 peran utama yang ada di bidang keilmuan data mining, tema materi yang nantinya akan saya bahas masuk ke yang keempat yaitu clustering. Ada 5 peran utama yang ada di bidang keilmuan data mining. Yang pertama ada estimasi, selanjutnya ada prediksi, ketiga ada klasifikasi, keempat clustering, terakhir ada asosiasi. Ini kurang lebih 5 peran yang ada di bidang keilmuan data mining. Untuk metode atau algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining, dari 5 peran yang ada di bidang keilmuan data mining, ada beberapa metode yang lumayan banyak digunakan. Yang pertama, algoritma estimasi yang lumayan banyak digunakan, biasanya algoritma atau metode yang banyak digunakan adalah linear regresi. Selanjutnya ada neural network, support vector machine, dan yang lain-lainnya. Cuman yang lumayan banyak dibahas biasanya linear regresi. Selanjutnya ada algoritma prediksi atau forecasting, algoritma atau metode yang banyak dibahas adalah algoritma atau metode neural network. Selanjutnya ada klasifikasi. Kalau berbicara tentang klasifikasi, metode atau algoritma yang banyak digunakan adalah algoritma C4.5. Selanjutnya clustering. Clustering di sini algoritma atau metode yang banyak digunakan adalah algoritma K-means. Terakhir ada asosiasi, algoritma yang paling banyak digunakan adalah algoritma a priori. Tergantung kalian pengen fokus ke yang mana dari 5 peran utama yang ada di bidang keilmuan data mining ini. Apakah estimasi atau prediksi, klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Oke, tentunya untuk algoritmanya dan data yang harus disiapkan, ini ada perbedaan yang harus kita pelajari terlebih dahulu, tergantung dari algoritmanya. Oke, saya bahas tentang algoritma clustering. Saya bahas tentang clustering atau yang biasa disebut dengan cluster. Suatu cluster merupakan sekelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok yang lainnya. Disebut dengan cluster kenapa? Karena merupakan sekelompok entitas yang mempunyai kesamaan atau memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok yang lain. Itu yang disebut dengan cluster. Tentang algoritma clustering merupakan pada prinsipnya adalah pengelompokan data atau hasil observasi dan kasus ke dalam kelas yang mirip. Ini konsep dari algoritma clustering. Suatu cluster atau clustering adalah koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lainnya dan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan data dari cluster yang lainnya. Ini konsep dari algoritma clustering. Perbedaan utama algoritma clustering dengan algoritma klasifikasi adalah clustering tidak memiliki target atau kelas atau label. Jadi termasuk unsupervised learning. Kalau algoritma klasifikasi atau algoritma prediksi, dia kan ada kelasnya atau variabel targetnya atau labelnya. Tapi kalau algoritma clustering dia nggak punya yang namanya label atau target atau kelas, hanya pengelompokan biasanya. Clustering sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses data mining. Jadi algoritma clustering di sini lebih banyak digunakan untuk tahap awal biasanya dalam proses data mining. Dengan hasil cluster yang terbentuk akan menjadi input dari algoritma berikutnya yang nantinya bisa digunakan. Nanti bisa kita lanjutkan, contohnya apakah nanti bisa kita lanjutkan untuk estimasi atau prediksi, atau contohnya nanti klasifikasi. Oke, ini yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya kalau berbicara tentang algoritma clustering bekerja dengan pengelompokan objek-objek data, yaitu pola atau entitas atau kejadian atau unit hasil observasi ke dalam sejumlah klaster tertentu. Ini kalau berbicara tahapan dari algoritma clustering. Merupakan pengelompokan objek-objek data. Bisa nanti dilihat dari polanya, atau entitasnya, atau kejadian, atau unit, atau hasil observasinya. Dengan kata lain, algoritma clustering melakukan pemisahan atau nanti pemecahan segmentasi data ke dalam sejumlah kelompok cluster menurut karakteristik tertentu. Oke, contoh clustering bunga iris contohnya. Nanti contohnya akan dikelompokkan seperti yang ada di depan ini. Ini contoh ada A1, A2, A3, dan 4.
A1, A2, A3, dan 4 ini merupakan variabel yang nantinya akan kita kelompokkan. Nah, contoh dari clustering bunga iris, kalau contohnya kita menggunakan aplikasi atau menggunakan software RapidMiner, contohnya nanti akan terjadi seperti ini nih contohnya. Selanjutnya, jika kita buat dalam bentuk cluster, nanti akan terbentuk cluster contohnya seperti ini, ada 3 cluster. Cluster 0, cluster 1, dan cluster 3. Oke, selanjutnya nanti akan dipisah-pisahkan sesuai dengan warnanya. Ini kalau kita menggunakan bantuan software seperti RapidMiner. Contoh lain, implementasi dari clustering, contohnya clustering jenis pelanggan. Dari clustering jenis pelanggan di sini nanti pihak perusahaan bisa menentukan kira-kira pelanggan yang paling potensial untuk diberikan promosi dan yang lain-lainnya. Ini fungsi dari clustering. Fungsi dari clustering sebagai tahap awal yang nantinya akan digunakan untuk proses di data mining selanjutnya. Oke, dengan clustering jenis pelanggan seperti ini, nanti kita bisa melakukan pengelompokan mana pelanggan yang potensial atau pelanggan yang kurang potensial, dan yang lain-lainnya. Tujuan dari clustering, data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pengelompokan untuk pemahaman dan clustering untuk penggunaan. Biasanya proses pengelompokan untuk tujuan pemahaman hanya sebagai proses awal, untuk kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan contohnya seperti menghitung rata-rata atau standar deviasinya. Sementara jika untuk penggunaan, tujuan utama clustering biasanya adalah mencari prototipe kelompok yang paling representatif terhadap data yang ada. Jadi untuk tujuan clustering nanti ada 2. Yang pertama untuk memahami data, yang kedua nanti untuk penggunaan. Yang pertama untuk pemahaman data, contohnya nanti bisa kita lanjutin lagi, contohnya untuk mencari rata-rata, atau contohnya summarization, atau contohnya untuk mencari standar deviasi. Oke. Salah satu algoritma yang lumayan banyak digunakan di algoritma clustering adalah algoritma K-means. Saya akan fokus ke satu algoritma ini, yaitu algoritma K-means. Algoritma K-means itu apa? Merupakan metode analisis kelompok yang mengarah pada pembagian N objek pengamatan ke dalam K kelompok cluster. Jadi nanti salah satu objek yang ada nanti akan diamati ke dalam cluster yang ada, ke dalam cluster, di mana setiap objek dimiliki oleh sebuah kelompok dengan rata-rata. Dan metode ini mencoba untuk menemukan pusat dari kelompok atau yang biasa disebut dengan centroid dalam data sebanyak iterasi perbaikan yang dilakukan. Jadi nanti ada iterasi yang nantinya kita gunakan mulai dari iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, dan seterusnya. Dari data-data yang nantinya akan kita proses atau yang akan kita olah. Data yang mana yang paling bagus, contohnya iterasi mana yang paling bagus untuk kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, tahapan algoritma K-means yang pertama tentukan jumlah klasternya. Kita sendiri yang harus menentukan jumlah klasternya. Berapa banyak klaster yang akan kita buat contohnya. Contoh 2 atau 3 atau contohnya 4. Alokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Nanti untuk alokasikan data secara dalam kelompok secara acak, kita bisa acak dari data-data yang ada. Hitung pusat klaster atau yang biasa disebut dengan centroid menggunakan means untuk masing-masing kelompok. Tahap keempat, alokasikan masing-masing data ke centroid terdekat. Berikutnya kembali ke langkah 3 jika masih ada data yang berpindah klaster atau jika nilai centroid di atas nilai ambang atau jika nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas ambang. Jadi ini kurang lebih 5 tahapan yang ada di algoritma K-means. Tahap 1, tahap 2, tahap ketiga, selanjutnya tahap keempat alokasikan masing-masing data ke centroid terdekat, baru selanjutnya balik lagi ke langkah 3 kalau masih ada data yang berpindah klaster. Atau jika nilai centroid di atas nilai ambang, atau jika nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas ambang. Oke, pada langkah 3, lokasi centroid setiap kelompok diambil dari rata-rata semua nilai data pada setiap fiturnya. Menyatakan M menyatakan jumlah data, selanjutnya I menyatakan variabel keberapa gitu. Untuk menghitung nilai centroid feature ke I digunakan formula, nanti kita bisa menggunakan formula seperti ini. CI sama dengan 1 dibagi M, sigma M sama dengan J sama dengan 1 XJ. Jarak antara data dan centroid diukur dengan beberapa cara, diantaranya biasanya yang kita gunakan adalah kita bisa menggunakan Euclidean dengan menggunakan rumus, contohnya seperti yang ada di depan ini. D adalah jarak antara X2 dan X1 dan titik di sini adalah nilai mutlaknya yang nantinya akan kita cari. Oke, contoh kasus untuk algoritma K-means, contohnya
Anggaplah seperti yang ada di depan ini, contohnya BPR ABC memiliki data nasabah. Bank Perkreditan Rakyat contohnya, ABC memiliki data nasabah yang pernah memperoleh kredit. Memperoleh kredit, data berupa jumlah rumah dan mobil yang dimiliki pelanggan. Contoh seperti ini datanya. Oke, nasabah A, jumlah rumahnya 1, jumlah mobilnya 3, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini contohnya untuk data-datanya yang kita lihat adalah jumlah rumah dan jumlah mobil. Selanjutnya, clustering yang diharapkan mampu menghasilkan kelompok nasabah yang memenuhi sifat berikut. Yang pertama, nasabah yang jumlah rumah dan mobilnya hampir sama akan berada pada kelompok nasabah yang sama. Yang kedua, nasabah yang jumlah rumah dan mobilnya cukup berbeda akan berada pada kelompok nasabah yang berbeda. Oke, ini contohnya. Berarti ada dua pengelompokan ini yang nantinya akan kita cari. Oke, tahapan yang ada di algoritma Kamin, langkah 1, tentukan jumlah klaster yang diinginkan. Misalnya, contohnya kita akan membuat 3 klaster contohnya. K sama dengan 3. Langkah 2, pilih sentroid awal secara acak. Pada langkah ini secara acak akan dipilih 3 buah data sebagai sentroid. Misalkan data B, data E, dan data F. Contoh seperti ini. Berarti data B 3 dan 3. Berarti data E berarti 1, 2. Data F berarti 4, 2. Langkah berikutnya, kurang lebih seperti ini, M1 adalah data ke B, X-nya 3, Y-nya 3. Selanjutnya M2 atau data ke E, X-nya 1, Y-nya 2. M3 atau F, X-nya 4, Y-nya 2. Oke, selanjutnya hitung jarak dengan sentroid. Berarti kita menggunakan iterasi 1 untuk menghitung jarak ke sentroid masing-masing klaster pada nasabah A sebagai berikut contohnya. Data A berarti kan nilai X-nya 1, nilai Y-nya 3. Sentroid M1 3, 3. Sentroid M2 1, 2, sentroid M3 4, 2. Jadi berlaku rumus X minus X ditambah Y minus Y. Nanti kurang lebih untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. 1 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 3 minus 3 pangkat 2. Nanti dapat nilai 2. Begitu pula untuk yang data kedua, klaster kedua. 1 minus 1 pangkat 2 ditambah 3 minus 2 pangkat 2 sama dengan 1. Yang terakhir untuk yang data ketiga diperoleh dari 1 minus 4 pangkat 2 ditambah 3 minus 2 pangkat 2 diperoleh 3,162. Oke, tabel hasil perhitungan jarak selengkapnya antara masing-masing data sentroid kurang lebih seperti ini nih. Data klaster pertama contohnya nanti dapat jarak ke sentroid klaster 1, 2, jarak ke sentroid klaster 2 contohnya 1, jarak ke sentroid klaster 3, 3,16. Ini untuk nilainya untuk A, selanjutnya nilai untuk B, nilai C, nilai D, nilai E, nilai F, nilai G, nilai H. Oke, untuk perhitungan ini sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi yang ada di Excel sih sebenarnya. Baru nanti kita tentukan jarak terdekatnya. Lebih dekat ke C1 atau C2 atau ke C3 contohnya. Dari tabel di atas didapat keanggotaan nasabah sebagai berikut. Contoh klaster 1B, klaster 2-nya A, E, G, H, klaster 3-nya C, D, F. Jadi nanti dari sini kita bisa tentukan dia masuk ke klaster 1, klaster 2 atau nanti ke klaster 3. Tahap berikutnya pada langkah ini dihitung pula rasio antara besaran BCV atau between cluster variation dengan WCV, within cluster variation. Karena sentroid M1 sama dengan 3,3, M2 1,2, M3-nya contohnya 4,2, maka kita bisa membuat rumus contohnya seperti ini, di mana sentroid diperoleh dari M1 terhadap M2, nanti dapat nilai contohnya seperti ini. Hampir sama seperti tadi, M1 ke M3, selanjutnya M2 ke M3. Jadi nanti semua data yang ada kita hitung, gitu. Sehingga diperoleh data seperti ini. Sehingga dihitung nilai BCV-nya sama dengan M1D, selanjutnya dihitung di total semuanya, nilai ini di total semua 2,236 ditambah 1,414 ditambah 3, sehingga diperoleh nilai 6,60. Dalam hal ini, MI dan MJ menyatakan jarak euclidean dari M ke MJ. Menghitung WCV dengan memilih jarak terkecil antara data dengan sentroid pada masing-masing klaster. Oke, jadi dari data yang ada, nanti tinggal kita buat contoh seperti yang ada di depan ini.
1/2 ditambah 0, 0/2 dan seterusnya. Diperoleh nilai ke-7, nilai 7 contohnya. Jadi jarak ke sentroid terkecil contohnya kurang lebih seperti ini. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1,414, H 1,44. Sehingga besar rasio BCV atau WCV sama dengan nilai yang tadi, BCV-nya 6,650 dibagi 7. 7 ini merupakan nilai dari WCV yang ada. Diperoleh angka 0,950. Karena langkah ini merupakan iterasi 1, maka nanti yang harus kita lakukan adalah kita bisa lanjut ke iterasi berikutnya. Ini baru iterasi 1. Langkah 4, pembaruan sentroid dengan menghitung rata-rata nilai pada masing-masing klaster. Contohnya klaster 1, B-nya jumlah rumah 3, jumlah mobilnya 3. Min-nya berarti 3, min-nya 3 dan 3. Klaster 2 contohnya kan sudah ada klaster tadi, klaster 1, 2, 3. Nah, klaster 2 ada A, E, G, H, jumlah berikut data-datanya, sehingga selanjutnya kita hitung nilai min-nya. Begitu pula untuk klaster 3. Kita kelompokkan lagi dan hitung min-nya. Baru selanjutnya, sehingga didapatkan sentroid baru yaitu diperoleh untuk M1 3,3, 3,33, M2 1,25 sama 1,75, M3-nya 4,33 dan 2,67. Inilah yang nantinya akan dilanjut ke iterasi berikutnya. Iterasi kedua, selanjutnya lakukan hal yang sama. Berarti langkah ketiga yang nantinya harus kita lakukan lagi. Selanjutnya iterasi kedua kembali ke langkah 3 sampai nanti iterasi ketiga dan iterasi selanjutnya. Ini kurang lebih untuk pembahasan dari algoritma Cummins. Yang lebih enak sebenarnya kita buat dalam bentuk format Excel. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.